Yang namanya kebiasaan kan harus dibangun. Betul. Dan kalau teman-teman belum terbiasa bisa jadi lupa, bisa jadi walah iya morning ritualnya hari ini nggak ada kan gitu ya. Tiba-tiba lewat aja gitu. Terus ditoleransi, tapi kan sibuk, tapi kan memang lagi buru-buru tadi dan seterusnya lama-lama hilang tuh. Nggak terbangun lah akhirnya kebiasaan baik. Nah, ini tips ya teman-teman supaya teman-teman konsisten melakukannya. Teman-teman bisa sambungin dengan kegiatan yang biasa Anda lakukan di pagi hari. Teman-teman pasti ngapain pagi-pagi? Betul. Itu digabungin. Jadi selalu seperti itu dikonekin rasanya Mas Teguh. Jadi disambungin gitu. Dibikin bersambung. Awas gak bisa buka loh. Perlu tangan saya ya. Halo teman-teman Kedamaian ID. Masih bersama saya dan Mas Fadli. Yeay, welcome back. Oke, Mas Fadli. Oke. Langsung aja ya teman-teman ya. Jadi beberapa waktu lalu kita udah ngadain Manifesting Abunding. Manifesting Abundant. Manifesting Abunding. Seminar offline kita ya kemarin. Yes. Nah di sana itu lumayan banyak banget dapet insight ya buat saya gitu kan. Dan ketika ngelihat teman-teman yang hadir di sana yang hampir 100 orang juga ya hadir di sana hampir penuh ballroomnya. Saya ngelihat banyak poin-poin dari sudut pandang saya gitu ngeliat, wow ternyata manusia itu gitu ya hidup dengan masalahnya masing-masing ya ternyata ya gitu ya. Iya. Ternyata nggak perlu kita ngurusin masalah si A, masalah si Polan gitu ya, masalah tetangga kita misalnya kan saudara kita. Ternyata masalah Anda aja masih banyak gitu, masalah kita sendiri aja masih banyak gitu. Nah seiring berjalannya waktu gitu ya kan, saya malahan ngelihat gini. Kenapa mereka masih punya masalah-masalah seperti itu untuk menjalanin hari-harinya aja masih berat banget gitu. Kebayang nggak mungkin teman-teman ya bangun pagi gitu ya, pagi terus ngecek handphone gitu ya kan, sampai nggak tahu mungkin bangun paginya pagi bener jam 5, jam 4 gitu kan. Tapi ketika udah ngecek handphone nggak terasa udah 1 jam berjalan, udah sampai jam 5, udah sampai jam 6. Udah jam 6 ini belum mandi, belum ini. Terakhir untuk memikirkan saya mau ngerjain apa hari ini aja kebablasan gitu ya kan. Nggak ada rundown untuk hari itu nggak ada gitu. Nah kalau menurut Mas Fadli ini atau tipsnya deh dari Mas Fadli, dirimu itu kalau aku lihat ya dari pagi sampai dengan end of day sampai hari mau tidur itu kan kita kan sering webinar gitu kan, masih semangat aja Mas Fadli ini, masih semangat aja. Ada nggak sih tips atau menurut dirimu gimana gitu? Yes. Nah, ini mungkin sangat berpengaruh teman-teman ya. Saya punya spesifik morning ritual soalnya. Okay. Nah, ini dia. Iya. Jadi, ketika kita menjalani hari gitu ya teman-teman, ini ada beda yang sangat jauh Mas Teguh antara orang yang bangun di pagi hari dan akhirnya menjalani hari seperti biasa, cuman ya muncul aja gitu di hari itu, dengan orang yang memang meniatkan hari itu jalan dengan baik. Ini dilakukan dalam sebuah ritual yang spesifik Mas Teguh. Ada kesengajaan ya? Disengaja, iya gitu. Jadi apa ya? Ada yang namanya morning ritual mungkin saya sebutnya kali ya. Jadi ketika saya bangun di pagi hari itu, teman-teman, ini kan banyak teman-teman juga nanya kan, apakah pagi hari itu meditasinya Mas Fadli selalu dilakukan? Apakah harus seperti apa? Mas saya itu kalau meditasi ngantuk gitu-gitu ya segala macam. Nah kalau bangun pagi itu biasanya nggak akan ketiduran lagi gitu. Seringkali kita ngantuk itu karena memang ya meditasinya mau tidur atau siang hari misalnya gitu ya. Dan seringkali kita kalau praktekkan di live webinar kan nggak mungkin webinarnya subuh kan. Teman-teman siap-siap mau berangkat kerja. Jadi seringkali kita lakukan di malam hari, which is sebetulnya bukan waktu yang terbaik gitu. Nah tapi jenis meditasinya ini spesifik Mas Teguh. Bukan meditasi yang biasanya kita share sama teman-teman kalau kita ngomongin tentang morning ritual gitu. Jadi ada yang namanya segmen intending. Ini dia. Jadi segmen intending itu adalah kita meniatkan dengan khusus hari itu terjadi, tapi dipecah jadi beberapa segmen. Gitu. Dipecah jadi beberapa segmen. Nah teman-teman bisa pecah dengan kenyamanan masing-masing gitu. Kita pecah beberapa segmen dulu, misalnya nih Mas Teguh. Ketika Mas Teguh hari ini udah ketahuan nih sebetulnya kan kalau yang namanya kerjaan atau bisnis kita kan udah punya daily routine ya, udah punya job desk, udah punya KPI yang mau dicapai, target produktivitas hari ini misalnya, udah tahu lah hari ini mau ngapain tuh udah tahu gitu. Cuman kalau teman-teman pecah jadi sesuatu yang segmented, misalnya kita pecah
pagi hari sampai dengan siang sebelum jam makan siang tuh segmen 1. Terus habis makan siang sampai nanti misalnya break asar gitu. Sore lah jam 3-an itu segmen 2. Segmen 3 ya persiapan mengakhiri hari kerja kita sambil menuju jalan pulang ke rumah. Nah, segmen 4 malam hari kayak udah nyampe rumah, makan malam misalnya, atau apa teman-teman masih di rumah ya, di luar juga boleh, sampai Anda mau tidur ya. Bagi 4 sederhana ini dulu aja. Pembagiannya ini contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman boleh bagi jadi 5, boleh bagi cuma 3, pagi siang malam gitu ya. Boleh bagi jadi 11, boleh aja gitu. Gak apa-apa. Yang penting segmented. Nah, di setiap segmen itu, di pagi hari Mas Teguh, itu bayangin hari ini adalah hari yang sempurna. Jadi kalau kita 6 phase meditation, yang namanya segmen intending itu hanya satu fase perfect day aja. Gitu. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Dan spesifik yang dirasakan di saat itu tuh cuman beberapa hal. Yang pertama kita benar-benar hadir penuh sadar utuh. Wah, nah, ini dia, gitu ya. Jadi betul-betul kita bernyawa di sini, jangan kemana-mana dulu nyawanya. Karena memang udah kedistraksi, bener kata Mas Teguh. Kalau bangun pagi lihat, ada WA penting gak ya? Ada notif yang harus aku respon segera gak ya? Itu tuh langsung distraksinya minimal 10 menit, setengah jam, sejam gak kerasa. Kadang-kadang kan gitu. Itu langsung hilang tuh momentum harinya. Tapi kalau pagi hari teman-teman bangun dengan mindfulness, itu akan sangat-sangat berpengaruh sama hari itu. Ini hal pertama yang dilakukan nih, mindfulness dulu. Jadi ya nggak lama kok, misalnya teman-teman lakuin dengan 3 menit aja misalnya, itu udah akan sangat membantu. Jadi 3 menit pertama teman-teman bangun ya misalnya, teman-teman jangan langsung turun dari tempat tidur, bahkan nggak apa-apa. Stay di tempat tidur, bantalnya yang tadinya dipakai tidur disandarin ke belakang, duduk bersandar di bantal, kepalanya tegak. Jangan ini nanti balik tidur kan. Loh kok setengah jam kan gitu. Mindfulness kelamaan ini. Terlalu mindfulness nanti kan. Jadi mindfulness gitu. 3 menit aja. Jadi konsepnya sederhana teman-teman ya. Tinggal teman-teman tuh duduk tenang gitu ya. Terus ambil nafas yang dalam. Fokusin perhatian kita pada nafas kita gitu. Teman-teman mulai perhatikan nafasnya. Habis itu teman-teman perhatikan semua suara yang ada di sekitar. Hadir penuh di situ gitu. Terus perhatiin kondisi tubuh kita gitu ya. Oh kesehatanku kayak gini. Oh pembawaan diriku kayak gini. Oh moodku kayak gini gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata dalam proses mindfulness itu teman-teman menyadari penuh diri Anda, pikirannya terbang kemana-mana, nggak apa-apa. Jadi tidak perlu berusaha membayangkan sesuatu atau tidak perlu menolak bayangan yang muncul. Jadi ngalir aja, gitu. Apapun gak bayangan yang datang gitu ya kan, udah pokoknya aja, terima sadarin aja. Sama benda di sekitar kita, spray kasur kita, misalnya kayak baju yang kita pakai, nafas kita balik lagi, oh jantung kita berdetak dan seterusnya. Itu mindfulness gitu ya. Kalau saya Mas Fadi di jam-jam segitu tuh biasanya suara dari masjid ya, ngaji-ngaji gitu ya ada. kan. Itu dinikmatin aja gitu ya. Itu disadari. Betul. Oh itu suara speaker masjid misalnya gitu. Oke gak apa-apa, lanjut terus. Jadi disadari penuh apa yang ada di sekitar kita dengan semua indera Mas Teguh. Penciuman, pendengaran, perasaan gitu ya, semuanya. Nah setelah itu mulai 3 menit berikutnya, jadi ya tadi 3 menit sekarang tambahan 3 menit lagi itu dengan bersyukur. Nah jadi specifically kita mensyukuri 3 hal yang bisa kita syukuri hari itu. Ini kalau teman-teman belum terbiasa melakukannya mungkin bersyukurnya masih standar gitu ya. Kayak ya sekedar bersyukur pagi hari ini bisa bangun, bersyukur kita punya kehidupan yang nyaman, bersyukur masih ada uang di rekening dan seterusnya. Tapi kalau teman-teman sudah semakin terlatih 3 hal tuh ternyata banyak banget gitu. Sangat banyak sekali gitu. Kayak sampai ke hal-hal sederhana misalnya, ternyata aku punya guling yang nyaman loh. Orang bisa cuma tidur pakai bantal doang gak ada gulingnya. Bisa kayak gitu loh disyukurinnya. Kayak sprayku lebih halus. Kalau spray di tempat lain aku pernah tidur kayaknya kurang nyaman gitu kan. Semua hal detail bisa disyukurin gitu. Aku punya
apa di kamar aku punya apa yang aku lihat sekarang, oh ini disyukuri gitu. Kualitas diri Anda misalnya disyukuri gitu. Entah teman-teman lebih pede ngomong atau teman-teman lebih pede berjalan atau punya senyuman yang indah misalnya. Nah itu disyukuri gitu. Apapun, bahkan sekedar kayak misalnya, ini istri masak enak nih kayaknya nih aromanya. Wah, istriku pinter masak, disyukuri. Sampai kayak gitu bisa. Gitu. Apapun gitu. Bahkan hal-hal sederhana sampai ke orang misalnya, ih, anakku sayang banget loh sama aku, disyukuri. Pasanganku sayang banget. Kalau teman-teman masih tinggal sama orang tua, orang tuaku sayang banget nyediain banyak hal, provide banyak hal dari aku kecil gitu, disyukurin. Jadi betul-betul disyukuri sampai ke level rasa. Jadi bukan cuman bersyukur lihat matahari pagi, bersyukur lihat bangun tidur masih bisa bangun kan gitu. Jangan cuman gitu, tapi dirasain betul-betul. Wah, syukurnya. Nah itu 2-3 menit cukup. Okay. Nah selanjutnya baru segmen intending itu dilakukan. Jadi di sini kita menetapkan intensi kita. Nah ini boleh lebih lama ya, boleh 3 menit, 4 menit atau lebih. Ambil waktu yang cukup aja untuk membayangkan hari itu jadi hari yang sempurna. Pagi mau ngapain, terus siang mau ngapain gitu. Hari ini tuh mau jadi hari yang seperti apa sih gitu. Dibayangin, nanti siang ketemu nih sama orang yang udah janjian nih. Wah ini akan ada good deal nih, ada kabar baik nih gitu. Apa yang Anda fokuskan hari ini itu niatin terjadi dengan lancar, dengan menyenangkan, dengan aman gitu. Bayangkan itu terjadi sebagai sesuatu yang Anda impikan, tapi impiannya deket banget nih, pasti kejadian nanti siang gitu. Ya, jadi kayak hal-hal yang Anda inginkan iya, tapi perlu juga dalam segmen intending itu hal-hal yang memang penting untuk teman-teman capai dengan kontrol Anda sendiri. Artinya pasti terwujud gitu. Kayak misalnya niatin untuk habis ini aku mau nyapa pasanganku selamat pagi dan kayaknya pasti menyenangkan. Nah itu kan pasti terwujud kan gitu. Betul, jadi atau bersyukur nih, wah kayaknya ini nanti pas malam nih hari ini bisa pulang lebih cepat main sama anak-anak nih. Nah misalnya itu kan pasti mudah terwujud kan, kontrolnya di kita gitu. Jadi sesuatu yang kita bisa pastikan hampir pasti terjadi gitu. Jadi segmen intending. Mas Fadli, dari mindfulness, habis itu bersyukur gitu ya kan, dan terakhir tadi itu adalah intensi ya, segmen intending tadi. Nggak harus ini kan, nggak harus berurutan. Atau misalnya tadi dari kita bangun tidur, ini 3 menit nih bangun tidur nih, abis itu 3 menit kemudian langsung grateful, nggak perlu kan, nggak perlu langsung berurutan. Oh nggak perlu kan? Boleh ngeflow aja gitu ya kan. Bahkan bisa jadi bersyukurnya itu entah ketika jalan udah mandi, udah selesai mandi gitu ya kan. Boleh aja, boleh. Dibuatin kopi ya kan, serbut kopi kan gitu kan, bisa bersyukurnya nikmatnya kopi ini gitu kan. Kan betul. Yang penting teman-teman niatin sebelum memulai hari ritual ini selesai. Jadi jangan nanti malam-malam, jangan gitu loh. Tetap sebelum. Jadi bangun sampai misalnya setelah mandi atau sebelum sarapan bisa. Jadi perlu dilakuin itu setiap pagi, itu morning ritual. Menariknya gini Mas Fadli, mungkin ada banyak juga dari teman-teman ya yang udah bangun pagi-pagi, udah sengaja banget pagi-pagi gitu ya kan. Karena tadi tidak terbiasa untuk ngebagi-bagi tadi, segmen intending tadi kan. Akhirnya ngeflow sama scrollannya gitu ya kan. Yang terjadi apa? Jam 8 itu datang ke kantor mungkin ya kan. Atau dalam perjalanan yang mobil, ini kok ngantuk banget ya. Ini mungkin bisa jadi salah satu faktornya ya. Karena dia gak membuat perfect day yang sempurna gitu ya. Jalanin harinya itu, apa sih mau ngapain sih ini masih ngantuk banget, harusnya kan tidur gitu kan. Dia gak ada tujuan ya untuk hari itu tersebut gitu ya. Iya, nah ini penting nih. Yang namanya kebiasaan kan harus dibangun. Betul. Dan kalau teman-teman belum terbiasa bisa jadi lupa, bisa jadi walah morning ritualnya hari ini nggak ada kan gitu ya. Tiba-tiba lewat aja gitu. Terus ditoleransi, tapi kan sibuk, tapi kan memang lagi buru-buru tadi dan seterusnya, lama-lama hilang tuh, nggak terbangun lah akhirnya kebiasaan baik. Ini tips ya teman-teman supaya teman-teman konsisten melakukannya. Teman-teman bisa sambungin dengan kegiatan yang biasa Anda lakukan di pagi hari. Teman-teman pasti ngapain pagi-pagi? Betul. Itu digabungin. Jadi selalu seperti itu, dikonekin rasanya Mas Teguh. Jadi disambungin gitu. Dibikin bersambung. Awas gak bisa buka loh. Perlu tangan saya ya. Perlu telunjuk Mas Teguh ya. Oke. Nah, jadi bisa digabungin dengan kebiasaan yang sudah ada. Contohnya misalnya teman-teman kan pasti kalau pagi gosok gigi. Belum tentu sih. Nih, contohnya ya kan kalau kita biasanya gosok gigi tiap pagi. Nah teman-teman niatin,
ini segmen intendingnya ya, niat baiknya, morning ritualnya mau dilakuin pas lagi gosok gigi atau setelah gosok gigi Nah, ini kan nggak waktu kita di workshop offline itu, Mas Angga ngasih PR untuk bikin tulisan I love you atau aku sayang kamu gitu ya, dengan eye gazing ya, ngelihat salah satu mata di kaca I am enough gitu kan, aku aja cukup gitu. Betul. Harus pakai lipstick. Dan harus di waktu gosok gigi pagi. Itu ini salah satunya. Jadi hubungannya sama itu. Karena memastikan itu terjadi. Gitu. Kalau enggak kan begitu kita gosok gigi kan biasanya kita sambil mandi kan gitu ya. Betul. Terserah, nggak tahu teman-teman urutannya gosok gigi dulu baru mandi apa mandi dulu baru gosok gigi. Pokoknya pasti ada lah pagi itu kan gitu kan. Ya, betul. Jadi gabungin dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada. Itu satu bisa dilakuin. Atau memang dengan sengaja pasang alarm setiap pagi di waktu teman-teman memang biasanya lagi siap-siap untuk memulai hari gitu. Tulis aja bikin alarmnya, kasih aja namanya misalnya waktu untuk morning ritual. Jadi begitu alarmnya muncul, oh iya, taruh dulu handphonenya gitu kan, break dulu sebentar, kita morning ritual. Nah itu juga bisa. Jadi setiap pagi, every day, untuk seluruh sisa hidup kita, wah kan alarmnya kan bisa dibikin gitu kan. Jadi untuk selamanya bunyi gitu setiap pagi kan gitu. Itu bisa seperti itu. Atau nih yang paling gampang juga dilakukan adalah bikin kayak sticky notes atau catatan kecil. Di tempat yang pasti kelihatan pas Anda bangun dari kasur. Gitu. Bisa di belakang pintu, bisa pas teman-teman kalau lagi pup nih. Duduk gitu kan atau jongkok eye level kan, ya, eye level nih, taruh di dindingnya gitu kan. Begitu duduk, oh iya gitu langsung. Nah itu juga bisa. Jadi boleh, dan aku pernah melakukannya Mas. Serius di depan kondisi pas kita lagi pup itu. Jadi kan itu hampir setiap pagi ya. Let's say setiap pagi lah gitu. Ketika kita morning ritual itu, nah itu kan ada morning ritual juga ternyata. Ini ritual dalam ritual. Bentar ya, aku berritual dulu. Jadi ketika kita lagi buang air besar gitu kan teman-teman, itu kondisinya relax loh sebetulnya. Dan pas lagi kayak gitu, nah itu begitu di eye level kita ada catatan kecil, waktunya morning ritual misalnya gitu. Oh iya, udah niatin aja bersyukur gitu. Tapi by the way, di toilet itu siapa ya? Saya pernah baca artikel, dia orang terkaya juga, lumayan kaya gitu. Kaya lah dia sama akhirnya dia yang CEO-nya. Dirimu ingat nggak? Dia itu selalu bawa kerjaannya ke toilet loh. Dan aku nggak tahu apa hubungannya nih sampai karena dirimu bilang di toilet itu dirimu pasang ritual morning gitu ya kan? Apakah itu bisa jadi ya kan dia terasa nyaman di toilet tersebut gitu, dia dapat inspirasi, dapat ininya sehingga dapat buat perusahaan itu dia dari toilet itu. Yes. Karena ya memang gini, ada waktu-waktu di mana kita itu dengan mata tetap terbuka, gelombang otak kita turun ke alfa atau ke theta bahkan. Nah di alfa atau theta itulah tempatnya intuisi muncul kan Mas Teguh. Dan itu seringkali ketika kita mandi kejadian. Gitu, saat lagi relax gitu ya, kalau lagi shower atau lagi gayung gitu kan, gitu kan, atau lagi buang air besar itu justru kan nunggu kloter kedua kan lama. Nah saat itu dilakukan itu relax. Nah di kondisi itu ide baik muncul, tapi sekali lagi ya ide ini muncul ketika teman-teman sudah mulai rilis emosi negatifnya tentunya. Kalau enggak ya masih berisik lah. Masih banyak noise-nya kan gitu. Makanya kenapa banyak, dan itu dilakukan dan diajarkan secara luas Mas Teguh gitu. Jadi memang perlu dilakuin tiap hari teman-teman. Dan mungkin ini ya penting nih teman-teman, pesan dari saya, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nggak apa-apa kalau misalnya ternyata alah lewat hari ini, ya udah tinggal dilakuin lagi besok gitu. Santai aja. Yang penting teman-teman sudah tahu ini kebiasaan baik yang bisa dilakukan dan berusahalah lakuin setiap hari gitu. Permudah prosesnya, kayak buka Atomic Habit kan ngajarin kita gitu, ya kan? Betul. Permudah kebiasaan baik terjadi gitu. Jadi kalau kita gampang lupa, pasang alarm, kasih sticky notes, cocokin sama kebiasaan pagi kayak gosok gigi misalnya, atau buang air besar misalnya, itu kan sebenarnya Atomic Habit. Memastikan kebiasaan baik terjadi dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Gitu. Jadi itu yang perlu teman-teman lakukan. Jadi nggak apa-apa kalau kelewat besok lakuin lagi. Sesering mungkin gitu aja. Gitu ya. Ini simple banget menurut saya teman-teman ya. 5-10 menit tuh kayak aduh sangat worth it, membuat hari Anda itu jadi bahagia. Ini bumi dan langit. Risk sama rewardnya loh. Betul. Gitu loh. Kan teman-teman nggak butuh waktu sejam misalnya gitu kan untuk mikirin ini. Enggak kok. 10 menit aja total. Itu udah lebih dari cukup untuk teman-teman punya
semangat seharian full. Dan yang menarik nih teman-teman, terakhir nih ya. Di akhir hari kita akan membawa ingatan yang baik saja loh ternyata. Kalau sebelum dimulai hari diniatin segmen intending dengan yang tadi. baik tadi juga, Gitu. benar. Dengan yang baik ya, kita niatin dengan hal karena yang baik. kita pikiran kita tuh kayak rudal pencari target. Nah itu, ketika kita niatin untuk oke, nanti siang kan akan ketemu sama orang ini, terus orang ini itu akan dapat kabar baik gitu ya. Nah ternyata misalnya ngobrol di restoran, habis itu restorannya ternyata ngeselin atau pelayannya numpahin makanan deket Anda misalnya, atau dia salah catat pesanan ternyata dianterin bukan yang Anda pengen gitu. Kalau tidak diniatin, Anda akan dengan sangat mudah bawa ingatan itu, wah nggak asik nih restoran, gitu. Tapi ketika diniatin ke restoran itu karena ada meeting penting dan dapetin kabar baik, apapun kabarnya akan Anda anggap baik. Dan yang namanya memori sementara tentang pelayan yang salah catat tadi misalnya, itu akan hilang begitu aja, nggak diingat. Yang dibawa pulang beda Mas Teguh. Ini kan kayak energi positifnya kebawa lagi sampai kita tidur loh. Gitu. Jadi worth it banget untuk dilakuin. Setuju Mas Fadli. Atau kebayang gak teman-teman kalau misalnya teman-teman lihatnya dari sudut pandang kejadian buruk, ya kan? Kalau misalnya pikiran teman-teman hari pertama aja teman-teman bangun gitu kan udah negatif gitu kan, hampir kebiasaan sampai ke depan sampai selesainya itu selalu aja sial kan gitu. Buruk lagi. Tinggal pilihannya ada di teman-teman sih gitu. Dan kan? mungkin teman-teman pernah ngalamin gitu kan, kayak bertubi-tubi gitu kan, pagi, siang, sore ada numpuk lagi kok, ngeselin semua orang ini gitu kan. Mana ya token udah habis ini kan gitu kan, mana mati lampu lagi shower gitu. Serius itu cuma karena nggak ngelakuin morning ritual itu Mas Teguh. Dan kalau itu terjadi teman-teman lupa pagi, terus mulai nih pagi sampai ke siang kok tiba-tiba ada kejadian buruk yang kayak mengganggu banget gitu ya. Anda tahu, ini polanya harus di break nih. Supaya siang ke sore ke malamnya tetap bisa diselamatin. Itu selalu bisa. Gitu. Oke, sip. Thank you Mas Fadli. Ya. Dan teman-teman follow terus apa ini namanya nih? Channel YouTube kita. Channel YouTube kita. Sebagai pengingat buat teman-teman. Mungkin sebenarnya teman-teman tahu. Oh itu kan saya tahu. Tapi kadang ketika teman-teman gak nonton atau teman-teman lupa melakukannya ritual rutinitas tersebut gitu kan. Teman-teman nonton ini terakhirnya keinget lagi ya. Ya, itu penting ya teman-teman ya. Dan ini penting teman-teman nih. Terakhir bukan sekedar subscribe channel ini gitu ya. Di samping tombol subscribe teman-teman ada lonceng yang kalau teman-teman klik, teman-teman pilih all notification supaya kapanpun kita upload video baru Anda dapat notifnya. Ini penting. Karena kita upload satu video setiap hari tanpa putus, teman-teman perlu segera dapetin info-info baik di masa depan. Gitu ya. Ya itu aja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you teman-teman. Thank you Mas Fadli. Thank you Mas Teguh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you and bye-bye.